kaki, menuruti kata hati. Membaca di tempat sepi membuatku dapat banyak inspirasi. Saat ini gemar membaca kurang diminati, sedangkan informasi selalu berganti. Gadget yang selalu di sisi terkadang membuat lupa diri. Informasi pun tak dihiraukan lagi, tetapi perasaan sangat teriris oleh mirisnya sosialisasi antar teman sendiri. Buku sudah jadi pajangan, bahkan dikilaukan menjadi rongsokan. Padahal buku pusat ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan adalah awal dari kesuksesan. Bayangkan dunia tanpa membaca. Tidak ada cerita yang menginspirasi, tidak ada ilmu yang memperkaya diri, dan tidak ada wawasan yang membuka pikiran. Membaca tidak hanya sekedar melihat sebuah huruf maupun tulisan, tetapi juga memahami sebuah makna, menjelajahi dunia, dan juga tentunya menambah relasi dengan diri sendiri, orang lain, maupun kehidupan. Nah, di video kali ini kita akan membahas bagaimana membaca menghubungkan kita dengan lebih banyak hal daripada yang belum kita ketahui. Mari kita mulai perjalanan ini. Kak, buku tentang apa yang lagi kakak baca? Oh, ini ya kak. Nah, buku ini kak menjelaskan tentang bagaimana karakter utama atau penulis dari buku ini yang selalu merasa insecure. Nah, rasa insecure itu sudah menjadi dari identitasnya diri sendiri kak. Mungkin kakak minat membaca? Kak, insecure itu apa ya? Nah, insecure itu kak adalah seseorang yang merasa dirinya itu tidak percaya diri dan merasa cemas atau kurang bersyukur pada dirinya sendiri kak. Itu. Jadi dampak dari insecure itu apa ya, Kak? Nah, dampak dari insecure itu kak, kita itu selalu merasa diri kita itu tidak layak untuk sukses dan bahagia. Terus kita juga selalu merasa overthinking yang berlebihan kak, seperti itu. Oh iya, Kak, bagaimana sih cara mengatasi insecure? Nah, cara mengatasinya kak, yang pertama itu kita harus mengubah pola pikir kita lebih positif.
Nah, yang kedua, kita harus fokus pada diri kita sendiri daripada membandingkan dengan orang lain, Kak. Lalu yang ketiga, kita harus bersyukur dan menerima diri kita padanya. Boleh tahu kakaknya sedang baca buku apa? Jadi buku yang saya baca ini Kak menjelaskan tentang bagaimana bisnis kecil bersaing dengan bisnis besar dengan berbagai strategi ala Sun Tzu. Kak, rekomendasi buku yang bagus dong. Jadi untuk rekomendasi buku yang bagus, kakaknya bisa lihat di sini ada beberapa. Tapi saya lebih merekomendasikan buku yang saya baca sendiri. Karena buku ini sangat menjelaskan secara detail bagaimana sih bisnis kecil itu bersaing melawan bisnis besar, meskipun kalah dari kuantiti, dari keuangan. Nah, di sini cara jitunya sangat mutlak. Jadi kakaknya bisa beli buku ini di Gramedia. Harganya cuma 110.000, Kak. Wah, Kak ada di sini. Boleh gabung nggak? Boleh. Itu aja. Kalau boleh tahu, isi buku ini tentang apa kamu? Buku ini menceritakan tentang anak kecil yang kehilangan pundaknya dan menemukannya kembali. Dalam pencariannya, ia menemukan berbagai macam karakter dan situasi. Namun, kisah ini bukan hanya tentang kisah anak kecil, tetapi mengandung makna yang mendalam tentang identitas, kehilangan, dan pencarian jati diri. Sebagai seorang mahasiswa, kami menyadari bahwa literasi membaca bukan hanya sebatas kemampuan memahami teks, tetapi merupakan keterampilan dasar yang sangat krusial dalam proses pembentukan pola pikir kritis dan ilmiah. Di lingkungan perguruan tinggi, di mana kita dituntut untuk terus berpikir, menganalisis, dan menyintesis sebagai informasi. Kemampuan membaca secara mendalam menjadi bekal utama untuk menjawab tantangan tersebut. Literasi membaca memungkinkan kita untuk lebih dari sekedar menyerap pengetahuan. Ia mengajarkan kita cara memilah informasi yang relevan, menilai keakuratan data, serta membangun pemahaman yang lebih utuh terhadap suatu isu. Terlebih di era digital saat ini, di mana banjir informasi bisa datang dari mana saja. Literasi menjadi alat penyaring yang membedakan antara fakta dan opini, antara ilmu dan hoak. Melalui kegiatan membaca, mahasiswa tidak hanya memperkaya wawasan, tetapi juga belajar tentang berbagai perspektif, budaya, dan pengalaman hidup yang berbeda. Buku, artikel ilmiah, jurnal, dan karya sastra menjadi jembatan untuk mengenal dunia yang lebih luas tanpa harus meninggalkan tempat duduk. Ini penting untuk membentuk kepekaan sosial, empati, serta pemikiran terbuka, nilai-nilai yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan profesional dan sosial ke depan. Oleh karena itu, literasi membaca harus terus ditanamkan dan ditumbuhkan, bukan hanya sebagai kebiasaan akademik, tetapi juga sebagai gaya hidup mahasiswa. Karena dengan membaca, kita bukan hanya sedang membangun kepercayaan, tetapi juga sedang menyiapkan diri menjadi pribadi yang reflektif, argumentatif, dan visioner.